Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Okta Puspasari Surat Pamaran, NIM 1803030097, kelas B, semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial. Ini adalah review buku saya yang ke-8 yang berjudul Gerakan Hak Disabilitas. Bab 1. Mengatasi disabilitas. Bob merupakan anak dari Robert Sar. Ayahnya merupakan seorang ahli listrik dan seorang serikat di Evansville, Indiana. Bob muda ingin sekali menjadi seperti ayahnya, sehingga ayahnya telah mempersiapkan semua hal untuk anaknya bekerja. Dan Bob mulai mencoba magang, tetapi apa yang ia dapatkan hanya penolakan, karena ia merupakan penyandang penyakit polio, sehingga orang tidak memberikan kesempatan untuknya. Bob merasa marah dan ia ingin berteriak, apa yang mereka lakukan salah. Ini melanggar hukum. Selama 20 tahun, ia hidup banyak sekali tantangan fisik yang ia dapatkan. Bob tidak pernah menyerah karena ayahnya selalu menanamkan bahwa kekurangan dirinya tidak menghambat dia untuk melakukan aktivitas yang ia inginkan dan ia pikirkan. Bob sudah mengambil pelajaran dengan hati dan belajar untuk melakukan sesuatu. Dia agak sedikit kecewa karena tidak dapat meraih impiannya menjadi seperti ayahnya. Bob dengan tekad kuatnya, ia berkuliah dan lulus menjadi pengacara pada usia 40 tahun. Dan ia bersiap untuk membuat perubahan atas diskriminasi yang dialami dan semua orang yang sama sepertinya. Ronald Reagan menunjuknya dan selusin ahli untuk ke Dewan Nasional Cacat. Ini terjadi pada bulan Februari 1988 di Washington DC. Mereka menyusun Undang-Undang Nasional Amerika dengan Disabilitas ACT. Bob bertemu dengan Justin Dart. Justin merupakan penyandang polio pada tahun yang sama dengan Bob. Penyakitnya itu membuat ia lumpuh dan harus duduk di kursi roda. 18 tahun lebih dulu, ia telah mengalami diskriminasi. Akhirnya keputusan mereka disetujui oleh Dewan sehingga mereka diberikan kesempatan untuk membawa perubahan bagi penyandang disabilitas. Entah bagaimana ke depannya, mereka akan melewati perjalanan panjang dan membawa perubahan. Bab 2. Dikirim ke ketaatan. Kehidupan di koloni sangat keras, bahkan bagi orang biasa yang tidak memiliki cacat, susah untuk bertahan hidup. Tetapi bagi para penyandang cacat, berusaha keras untuk bertahan hidup di perbatasan Amerika. Koloni merupakan organisasi Kristen yang gunanya untuk membantu tetangganya yang mengalami cacat. Undang-Undang Massachusetts yang disahkan pada 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan. Namun sebelumnya hanya sedikit lembaga yang disediakan, bahkan sheriff setempat memilih untuk dikurung atau dipenjarakan orang yang memiliki gangguan mental agar mereka merasa aman. Di koloni bahkan menyumbang untuk masyarakat miskin dan bagi yang membutuhkan. Berbeda dengan Amerika, mereka memilih membatasi gerak untuk para penyandang cacat dan bahkan mereka memilih untuk mencambuk dan memukuli mereka. Beberapa komunitas mulai mendirikan lembaga pada tahun 1700-an. Benjamin Franklin membantu mendirikan rumah sakit Pennsylvania pada 1751. Mereka mengobati tetapi tidak selalu terarah. Pada tahun 1756, mereka mengikat para pasien di bawah tanah dan membuat para penonton untuk membayar hukuman baru di atas tanah. Ketika orang Amerika memenangkan kemerdekaannya dari Inggris Raya selama Perang Revolusi dari tahun 1775 sampai 1783, banyak hal berubah di Amerika Serikat yang baru. Mereka tidak mempercayai penyandang disabilitas dan sehingga mereka yang cacat tidak merasakan hasil perang revolusi. Dan banyak politisi menganggap mereka beban potensial bagi negara. Hal ini menyebabkan beberapa negara mengeluarkan undang-undang baru untuk membatasi populasi disabilitas. Sebuah satuan kampanye perempuan. Selama era koloni dan revolusioner,
Amerika banyak sekali melakukan usaha untuk para yatim piatu, orang miskin, bahkan penyandang penyakit mental dan disabilitas. Tetapi hanya beberapa institusi dibangun, baik itu swasta. Pada awal tahun 1880-an, beberapa negara banyak membangun fasilitas, termasuk penjara yang diperbaiki untuk penjahat dan almshouse, tetapi tempat ini sangat menyedihkan. Belakangan ini, perempuan berusaha bersuara dan menjadi wajah reformasi. Dorothy Dix dibesarkan di sebuah rumah dengan ibu yang terganggu, depresi, dan ayahnya yang banyak menuntut. Lahir di Hampden, Maine, Dix akan menjadi pembela yang tertindas seumur hidup. Dix mulai mengajar di sebuah sekolah swasta pada usia 14 tahun. Sadar secara sosial pada usia dini, dia mulai menyediakan kelas malam gratis untuk anak-anak miskin. Kesempatan langka pada waktu itu, dia juga menulis buku untuk anak-anak dan orang tua, manual yang dirancang untuk memberi informasi sambil memberikan instruksi moral. Dix diberikan kesempatan untuk mengajar di penjara setempat di East Cambridge, Massachusetts, dan ia sangat terkejut melihat pasiennya yang memiliki penyakit mental dan disabilitas. Dix segera mulai menyelidiki penjara dan almshouse lain. Sekali lagi ia dikejutkan ada beberapa orang penyakit mental dan orang jahat yang disatukan. Banyak fasilitas dan perlakuan yang kejam dan kotoran yang terjadi. Pada tahun 1843, dia memiliki cukup informasi untuk menyiapkan dokumen publik. Dix menyerahkan memorialnya ke Badan Legislasi Massachusetts, dan ia menjelaskan dengan jelas apa yang ia lihat dan ia dapatkan. Hasilnya disajikan para pembuat undang-undang dan dana untuk memperluas bangunan. Tetapi pekerjaannya belum selesai. Selama beberapa tahun berikutnya, dia membawa kampanye ke negara bagian lain, di mana dia menemukan kondisi yang serupa di penjara dan rumah ibadah. Fasilitas baru segera dibangun, dengan Dix menyediakan beberapa cetak biru. Dia mendesak orang-orang dengan penyakit mental menerima perawatan yang manusiawi. Selama Perang Saudara Amerika, Dix melanjutkan pekerjaan kemanusiaannya, melayani sebagai pengawas perawat Angkatan Darat Amerika Serikat. Negara bagian yang telah melakukan perbaikan dan membangun fasilitas yang lebih baik. Dalam beberapa dekade sebelumnya sering membiarkan kondisi rumah sakit ini milik negara mereka memburuk. Namun dengan kematiannya pada tahun 1887, tidak ada orang Amerika yang berbuat lebih banyak untuk mendukung orang-orang dengan penyakit mental selain Dix. Bab 3. Bangkit Disabilitas Lembaga. Dari tahun 1860-an, orang-orang dari Amerika Serikat pergi berperang dengan satu sama lain. Lebih dari 600.000 orang Amerika, termasuk orang utara berbaju biru dan orang selatan berpakaian abu-abu, tewas selama Perang Saudara Amerika dari tahun 1861 sampai 1865. Selain itu, puluhan ribu orang terluka. Banyak di antaranya kehilangan anggota tubuh atau mata atau menderita luka permanen lainnya. Veteran dengan penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan. Dengan banyaknya luka dan amputasi, baru di industri berkembang, menyediakan anggota tubuh buatan dan perangkat adaptif lainnya untuk para veteran yang terluka. Pada tahun 1866 sampai 1869, banyak inovasi yang keluar dari veteran, mulai dari kaki palsu sampai kursi roda. Namun dengan begitu, banyak pria cacat di jalanan kota-kota mulai mengeluarkan hukum yang buruk. San Francisco, California mengesahkan undang-undang semacam itu pada tahun 1867.
Undang-undang tersebut melarang siapapun yang sakit, cacat, mutilasi atau cacat apapun sehingga menjadi objek yang tidak sedap dipandang atau menjijikan agar tidak terlihat di jalan-jalan kota. Perubahan lembaga. Setelah setengah abad, banyak sekolah yang didirikan untuk penyandang tuna rungu dan tunanetra meningkat drastis. Pada tahun 1880-an, mereka yang memiliki keterbatasan pun percaya bahwa pendidikan juga dapat meningkatkan kehidupan mereka. Pada tahun 1864, Kongres Amerika Serikat mendirikan National Deaf Mute College. 30 tahun kemudian, namanya diubah menjadi Glot College. Untuk menghormati upaya terobosan Thomas Goddard, pada tahun 1900 ada 31 lembaga untuk tunanetra dan lebih dari selusin sekolah untuk mereka yang cacat intelektual atau perkembangan, apa yang sering disebut kelemahan pikiran di waktu. Semua lembaga ini memberi harapan bagi orang yang cacat mental dan disabilitas. Namun, mayoritas mereka yang cacat disimpan di rumah dan rumah sakit yang telah dikelola oleh negara. Dick telah menanam benih selama tahun 1840-an yang telah berakar secara dramatis, sehingga banyak perubahan terjadi, mulai dari fasilitas yang semakin baik di setiap negara dan banyak tanah murah sehingga dapat membangun tempat bagi para penyandang penyakit mental dan disabilitas. Era progresif. Selama 20 tahun pertama tahun 1990-an, tahun 1900-an, orang Amerika mengalami era perubahan sosial dan politik. Periode ini kemudian dikenal sebagai era progresif. Sejumlah besar orang mendukung reformasi politik, termasuk undang-undang baru yang melindungi pekerjaan, perempuan, anak-anak, dan lainnya. Beberapa undang-undang progresif membantu mereka yang menderita karena kecelakaan kerja. Undang-undang baru menetapkan kompensasi pekerjaan yang terbesar di seluruh negeri. Banyak sekolah dan institusi yang telah dibangun untuk para penyandang disabilitas berjalan selama dekade 1990. Banyak pembaruan di institusi untuk disabilitas dan banyak para ahli yang menyarankan agar diperbarui. Ini disebut rencana koloni. Sekian dan terima kasih.